Update proses terbaru Emil Audero, Dian dan juga Joy untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Ramai soal nama Sadil Ramdhani menjelang laga lanjutan putaran ketiga melawan timnas Australia dan juga Bahrain. Begini kabar terbaru proses Jairul Riwal untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Lokasi pengambilan sumpah Emil Audero, Dian dan juga Joy kini mulai dibahas menjelang sang pemain sah menjadi WNI. Tanggal pemanggilan para pemain timnas akhirnya bocor untuk melawan timnas Australia dan juga Bahrain. PSSI sudah undang klub luar negeri yang berisi pemain tim merah putih untuk Piala Presiden 2025. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Proses Jairul Riwal kini disebut lebih berat dari proses Martin Paes, sehingga hal itu PSSI kini memutuskan untuk menunda proses tersebut. Ya, PSSI awalnya menyiapkan Jairo untuk 2 laga lanjutan putaran ketiga pada Maret mendatang. Kehadiran Jairo di lini tengah sempat diharapkan bisa membuat tim merah putih semakin sempurna dengan kemampuan yang ia miliki. Dalam hal ini PSSI kini mengalami kendala di saat akan memproses Jairo. Namun PSSI saat ini masih belum menjelaskan secara detail apa kendalanya, akan tetapi mereka menyebut bahwa prosesnya lebih sulit dari proses Martin Paes. Ya, sebagai informasi bahwa proses perpindahan Federasi Martin Paes sempat bermasalah sehingga hal itu dibawa ke pengadilan arbitrasi olahraga. Hal itu dikarenakan Martin Paes diketahui pernah membela timnas Belanda U21 di saat Martin Paes sudah berusia 22 tahun di saat bermain. Padahal saat itu Piala Eropa U21 sedang dalam keadaan tertunda 1 tahun akibat COVID-19. Belajar dari pengalaman itu, PSSI pun kini memilih berhati-hati dalam melanjutkan proses Jairo, di mana Erick Thohir ingin memastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada masalah dalam dokumen Jairo. Padahal Jairo telah melakukan debut untuk timnas senior Belanda di laga kualifikasi Euro 2016 pada 6 September 2015. Ketika itu Jairo masih berumur 19 tahun. Jairo ini prosesnya lebih berat daripada Martin Paes, kata Arya Sinulinga. Jadi bukan kita tidak mau, kita mau banget, tetapi ada masalah di sana. Secara administrasi lebih berat daripada Martin Paes, tutur Arya Sinulinga. Yakini pada akhirnya PSSI memutuskan untuk fokus menyelesaikan proses ketiga pemain lainnya, yaitu Emil Audero, Dian James dan juga Joy Pelupesi. Sadil Ramdhani kini buka suara soal pemanggilan dirinya ke timnas Indonesia menjelang laga lanjutan putaran ketiga melawan timnas Australia dan juga Bahrain. Di mana dengan singkat menjawab tidak ada di saat ditanya soal kabar adanya pemanggilan tersebut. Ya, diketahui timnas Indonesia akan berlaga lagi di dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga pada Maret mendatang, di mana mereka akan melawan timnas Australia dan juga Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 ini. Sosok Sadil Ramdhani pun dinilai punya peluang untuk kembali membela timnas Indonesia di laga nanti, sebab skuad tim Merah Putih kini dilatih oleh pelatih baru yaitu Patrick Clifford. Di saat skuad Garuda masih dilatih oleh coach Sintayong, diketahui sosok Sadil Ramdhani tersingkirkan. Ya, sebelumnya Sadil Ramdhani sempat menjadi andalan oleh coach Sintayong, akan tetapi ia kemudian terpinggirkan seiring berjalannya waktu. Padahal ia tampil cukup moncer ketika membela skuad Garuda. Dari 26 cap bersama tim Merah Putih senior, ia bisa mencetak 2 gol. Sadil pun terakhir kali membela timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023, di mana ia sempat dibawa dalam laga uji coba oleh coach Sintayong, akan tetapi sang pemain harus keluar di detik-detik akhir turnamen. Kemudian soal peluang dirinya untuk membela timnas Indonesia, Sadil pun kini buka suara, di mana ia memberi jawaban singkat saat ditanya apakah ada pemanggilan untuk membela skuad Garuda. Tidak ada, ucap Sadil Ramdhani saat disinggung soal kabar pemanggilan dirinya ke timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini memberikan kabar terbaru perihal proses ketiga pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia, di mana ketiganya ialah Emil Audero, Dian James dan juga Joy Pelupesi. Ya, Erick Thohir telah mengajukan secara resmi proses ketiganya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aryo, di mana proses selanjutnya kini akan dikirim ke Kementerian Hukum dan juga Presiden. Kamis 27 Februari suratnya sudah di Pak Menpora. Semua administrasi, kesehatan, interview sudah baik. Jadi Pak Menpora mestinya Kamis atau Jumat harus dikirim ke Kementerian Hukum supaya hari Senin bisa
dikirim ke Pak Presiden, ujar Erick Thohir. Lalu dari Bapak Presiden dikirim ke DPR, diproses ke DPR, kirim lagi ke pemerintah, Bapak Presiden jelasnya menambahkan. Ya, dalam hal ini Erick Thohir menargetkan proses ketiganya ini bisa selesai pada awal Maret 2025. Hal itu sehingga Emil Audero, Dian dan juga Joy bisa diproses perpindahan federasinya ke FIFA pada 7-10 Maret 2025. Lalu kita register ke FIFA itu antara tanggal 7-10 Maret 2025. Kalau lewat tanggal 10 Maret 2025 ya tidak bisa diregister, ucap Erick Thohir. Ya, kita berusaha, ini Pak Sekjen PSSI lagi ngawal. Saya yakin para menteri, Pak Menpora mendukung. Beliau sudah sebutkan di publik juga, Pak Menku mendukung. Kemarin kami rapat FGD dengan Komisi 10 mengenai blueprint sepak bola tadi malam sampai jam 11. Beliau semua Komisi 10 mendukung ini. Rencana-rencana kita coba dorong untuk percepatan, imbuhnya menjelaskan. Arya Sinulinga kini memperkirakan pengumuman pemain timnas Indonesia untuk melawan timnas Australia dan juga Bahrain akan dirilis 1 pekan sebelum pertandingan. Hal itu berarti pemain yang akan dipanggil Patrick Clifford akan diumumkan pada Kamis 13 Maret 2025. Mungkin seminggu sebelum pertandingan, kata Arya Sinulinga. Ya, dalam hal ini tentu tidak heran jika pengumuman nama-nama pemain baru akan dirilis sekitar 13 Maret mendatang. Sebab PSSI masih mengejar proses Emil Audero, Joy Pelupesi dan juga Dian James. Ketiganya diharapkan sudah memegang paspor Indonesia dan beralih federasi paling lambat pada Senin 10 Maretnya, di mana tanggal tersebut merupakan batas akhir pendaftaran pemain untuk laga tim Merah Putih kontra timnas Australia. Terlepas dari daftar pemain yang akan dipanggil, sesuai jadwal timnas Indonesia akan bermain di markas Australia pada 10 Maret 2025. Rencananya para pemain akan menggelar latihan perdana langsung di Sydney Stadium Australia. Ya, sebelumnya Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji mengatakan bahwa sudah ada pembahasan perihal pemain yang akan dipanggil oleh Patrick Clifford, namun ia tidak bisa membeberkan nama-nama yang akan dipanggil. Rencananya kemarin sesuai dengan hasil rapat di catatan saya, itu ada 27 pemain yang akan dipanggil. Ada wajah baru, jelas Sumarji. Arya Sinulinga kini memastikan soal pengambilan sumpah WNI ketiga pemain keturunan akan dilakukan di Eropa. Ya, saat ini PSSI tengah memproses 3 pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Dokumen proses ketiga pemain itu kini telah selesai diproses di Kemenpora dan sudah disetorkan ke Kementerian Hukum sebelum disetorkan ke Presiden. Setelah mendapatkan persetujuan Presiden, maka dokumen tersebut akan diserahkan ke DPR RI untuk diproses hingga mendapatkan persetujuan di sidang paripurna. Nantinya setelah terbit Kepres, maka mereka akan menjalankan pengambilan sumpah dan janji setia sebagai WNI. Nah, proses itu kini dipastikan akan dilakukan di luar negeri, tepatnya di salah satu negara di Eropa. Karena mereka tidak bisa ke Indonesia karena lagi bertanding. Nanti yang melawan Australia, semua pemain yang di luar akan langsung ke sana. Makanya ini kita sedang cari tempat agar mereka bisa berkumpul di Eropa, kata Arya Sinulinga. Karena satu di Belanda, satu di Belgia, dan satu di Italia. Jadi kami akan menjadi tempat yang cocok untuk pengambilan sumpah, tutur Arya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengirim surat undangan untuk mengikuti Piala Presiden ke-6 klub yang dihuni oleh pemain timnas Indonesia di luar negeri, di mana sejauh ini baru satu yang membalas surat tersebut. Ya, Piala Presiden 2025 direncanakan akan bergulir pada bulan Juli mendatang, di mana PSSI berencana mengusung konsep baru dengan menghadirkan klub-klub luar negeri yang dihuni oleh para pemain tim Merah Putih untuk berpartisipasi. Erick Thohir menyampaikan bahwa sudah ada satu klub yang merespon surat darinya, hanya saja ia masih belum ingin membocorkan klub tersebut termasuk jawabannya. Hal itu sebab PSSI masih butuh 4 tim dari luar negeri. PSSI sudah mengirim surat ke beberapa klub yang memiliki pemain Indonesia. Dari 6 surat sepertinya 1 sudah direspon. Saya belum bisa bicara, kata Erick Thohir. Kan tidak mungkin saya umumkan kalau ternyata dari tim luar negerinya tidak 4 jumlahnya. Minimalnya kan 4 yang kami harapkan, sambung Ketum PSSI. Ya, Erick Thohir pun menjelaskan bahwa ada satu klub yang sedang mereview surat undangan dari PSSI, di mana ia menjelaskan bahwa klub-klub yang dikirim surat undangan tersebut sejauh ini masih yang berbasis di Eropa. Nah, dari itu 1 sudah merespon, 1 sedang direview, yang 2 belum merespon, jadi kami harus ada pendekatan, tutur Erick Thohir. Kemarin yang kami kirim semuanya ke Eropa, belum yang Asia, jelasnya menambahkan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.